Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi terkait akuntansi pencatatan bond payable. Saya share terlebih dahulu. Ya, kali ini kita akan belajar bersama terkait akuntansi non-current liability. Sesuai namanya, non-current liability ini adalah liabilitas yang dia itu jangka waktunya lebih daripada 1 tahun. Kita akan belajar dari sumber buku eh Kriyakiso, Wigan, and Warfield, edisi keempat. Pada kesempatan pertama ini kita akan eh, membahas LO yang pertama, yakni Describe the Nature of Bonds and Indicate the Accounting for Bond Issuance. Nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas long term note payable, extinguishment of non-current liabilities, dan presentation and analysis. Untuk yang pertama ini, learning objective yang pertama ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait bond payable. Jadi, non-current liabilities, law atau long term debt itu terdiri dimaksudkan adalah expected outflow of resource rising from present obligation that are not payable within a year on the operating cycle of the company, whichever is longer. Artinya, uh, non-current liabilities itu adalah liabilitas yang lebih dari 1 tahun. Contohnya, bond payable, long-term notes payable, mortgage payable, pension liabilities, lease liabilities, dan semua namanya. Terserah nanti penamaan perusahaan apa, yang jelas dia adalah liabilitas yang kewajibannya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian yang pertama kita akan membahas terkait bonds payable. Ada beberapa tipe untuk apa namanya bonds payable ini. Yang pertama itu secured and unsecured atau debenture bonds, term, serial, and callable bonds. Ada convertible bonds, commodity backed bonds, deep discount bonds, registered and bearer atau coupon bonds, dan income and revenue bonds. Tapi ini contohnya di dalam praktik ya. Jadi bisa aja berbeda atau lebih luas daripada ini. Sesuai namanya, teman-teman bisa cek sendiri convertible itu apa, commodity backed itu apa. Banyak teman-teman bisa lihat di sumber-sumber di Google ataupun sumber-sumber yang lain. Kita akan membahas lebih banyak pada kesempatan kali ini terkait akuntansinya. Kemudian issuing bonds. Bond contract known as a bond indenture. Jadi kontrak bond atau kontrak bond payable ini disebut bond indenture. Represent a promise to pay. Jadi bond indenture itu adalah janji ya untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu ditambah dengan interest atau bunga yang ditentukan juga, apakah dia itu bunganya itu tahunan, bisa jadi 6 bulanan, atau setengah tahunan, ataupun bisa jadi bulanan, bisa aja. Kemudian bond indenture juga biasanya berupa paper certificate ataupun dalam bentuk kalau zaman sekarang bisa jadi dalam bentuk soft copy begitu, tetapi yang jelas eh, dia itu terregistrasi begitu. Kemudian dia itu ada face value-nya. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa sih perbedaan bonds dengan notes payable? Tadi kan ada ya sama-sama apa namanya non-current liabilities. Tapi kalau bonds itu memang dia itu ada sertifikatnya, kemudian sertifikatnya itu diperjualbelikan. Begitu bisa jadi diperjualbelikan secara umum ya, umumnya diperjualbelikan. Beda dengan yang notes payable, dia itu
umumnya itu tidak diperjualbelikan. Meskipun bisa aja diperjualbelikan. Tetapi perbedaannya lagi itu karena karakteristik yang diperjualbelikan apa enggak ini, maka yang bond ini biasanya ada bisa jadi harganya itu di atas par value-nya. Misalnya bondnya ini harganya 100.000 atau 100 juta. Tetapi karena diperjualbelikan mungkin dia bagus, value perusahaannya dia bisa jadi naik, bisa jadi 101, 102 dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya bisa juga turun apabila perusahaan tersebut value-nya jelek, begitu bisa jadi 98, 90 dan seterusnya. Nah, itu karena diperjualbelikan sehingga bisa naik turun. Nah, itu kalau di atas parnya, di atas 100 juta tadi itu namanya kita sebut nanti itu adalah premium. Kalau di bawahnya atau di bawah 100 juta, di bawah par value-nya itu disebut discount. Nah, itu perbedaannya dengan notes payable. Dan umumnya notes payable itu dia itu pribadi begitu satu. Nah, misalnya saya perusahaan Anta di sini perusahaan Anta PT Anta punya utang kepada satu pihak itu notes payable biasanya seperti itu. Tapi kalau bonds itu bisa diperjualbelikan dan bentuknya itu banyak gitu kayak share lah kayak apa saham begitu ada bare value-nya dan diperjualkan yang memiliki nggak hanya satu yang megang bond itu. Sehingga perbedaannya salah satunya itu nature-nya dengan notes payable. Dan umumnya biasanya bond lebih lama sih. Biasanya di atas 5 tahun bond. Kalau notes payable biasanya di bawah 5 tahun. Tapi itu biasanya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian tipikalnya eh di dalam bond ini ya, kok nggak mau turun nih. Nah, nah, ini biasanya di dalam eh, pasar begitu itu ada beberapa yang diperjualbelikan itu misalnya ada informasi seperti ini nih ada listing nih listing bond itu yang pertama misalnya nih issuernya ada dua nih Vodafone sama Telekom Italia di situ tertulis misalnya Vodafone 6,15 kuponnya kemudian maturity-nya 17 Februari 2037 price-nya 128 Yield-nya, nah ini yield-nya 3,89 dan ratingnya BBB. Nah, teman-teman perhatikan berbeda dengan Telekom Italia. Ini kuponnya berapa di sini, kemudian price-nya berapa, yield-nya berapa, kemudian ratingnya teman-teman perhatikan ini BB plus. Nah, itu. Apa ini maksudnya? Kalau yang paling kiri ini sure ini tentu company name PT yang menerbitkan bond tersebut. Kemudian kuponnya interest rate-nya atau kupon ini adalah interest yang dibayarkan. Nah, entah itu tiap semesteran ataupun setahun. Kalau di sini pasti setahun ini 6,15 ini. Kalau semesteran ya setengahnya. Ini 6,15 itu interest yang dibayarkan perusahaan ini terhadap pemegang bond tersebut. Nah, majoritinya masih berapa tahun. Kemudian price. Nah, price-nya itu 128,81. Ini maksudnya dia itu di atas value-nya, di atas par-nya. Nah, parnya itu kalau 100 biasanya ditulis 100. Berarti kalau 128, seperti yang saya ceritakan tadi, dia itu premium. Nah, kemudian yield-nya, yield ini adalah interest rate based on price. Jadi sebenarnya yield ini adalah kalau kita sebagai perusahaan yang nerbitin bond payable ini, yield inilah yang kita akui sebagai interest expense-nya. Meskipun cash-nya itu yang dibayarkan adalah yang dari kuponnya. Tetapi nanti teman-teman kita belajar bareng interest expense yang sebenarnya kita catat itu adalah 3,89. Kenapa? Karena price dari bond kita ini 128,81. Nah, tadi ya kenapa jadi 128 atau di atas par 100 kan tadi parnya 100% boleh dikatakan kayak gitu. Karena rating kita bagus Vodafone ini. Rating kita bagus BBB sehingga banyak orang yang ingin.
ketika banyak orang yang ingin, dalam tanda kutip, kita punya bergain position yang bagus kepada pembeli karena kita punya rating yang bagus. Sehingga yieldnya sebenarnya nggak 6,15 tetapi di bawahnya. Jadi 3,89. Ya itu ya teman-teman perhatikan ini ratingnya di situ posisinya. Begitu pula ini Telekom Italia, dia ratingnya di bawahnya sedikit, tetapi dia masih bagus ini karena price-nya masih di atas par 116. Sehingga yieldnya benar sama kayak yang Vodafone, masih di bawahnya dari kupon. Seperti itu karena tadi masih bagus ratingnya BB. Misalnya ada perusahaan ratingnya jelek C, C begitu. Itu bisa jadi yieldnya ini di atasnya dari kupon. Dan price-nya itu bisa di bawahnya dari kupon. Begitu kurang lebih. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan, nanti teman-teman carilah, coba dilihat gimana sih bentuknya untuk bond listing itu gimana. Ada di Google, teman-teman lihat sendiri nanti. Kemudian yang selanjutnya kita bahas terkait valuation and accounting for bonds payable. Yang pertama issuance and marketing of bonds. Jadi biasanya prosesnya itu secara administratif itu usually takes weeks or months. Jadi bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Karena ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan. Arrange for underwriters, kemudian obtain regulatory approval of the bond issue, undergo audit, harus diaudit dulu supaya pembeli nggak dalam tanda kutip kapusan itu bahasa Inggrisnya. Bukan kapusan itu apa ya? Kecil bahasa Indonesianya apa ya? Seperti tidak terinform dengan baik dengan perusahaan tersebut. Sehingga ketika ada audit, eh, apa namanya investor dapat dapat memberikan penilaian terbaik apakah akan membeli ataupun enggak. Sehingga disitulah terjadi harga apa namanya harga naik turun apakah itu pas par ataupun di atasnya premium atau di bawahnya atau diskon. Kemudian setelah selesai have bond certificates printed. Nah, di print. Kemudian kemudian selanjutnya terkait valuation and accounting for bonds payable ini terkait selling price of a bond issue. Jadi bond issue selling price-nya itu tidak selalu pada par sebagaimana saya ceritakan tadi. Itu tergantung pada supply and demand of buyers and sellers. Sebutuh apa sellersnya. Kemudian ratingnya bagaimana. Kemudian demand-nya dari buyer-nya seperti apa. Kondisinya seperti apa. Ekonomi juga seperti apa. State of the economy di sini ada. Market condition, relative risk. Jadi memang macam-macam. Makanya tadi ada rating. Kemudian investment community values a bond at the present value of its expected future cash flow. Jadi future cash flow tadi, misalnya katakanlah nggak usah lama lah, bond 5 tahun. Bond 5 tahun ini ada prinsipal yang akan dibayar di akhir tahun kelima atau utang pokok yang akan dibayar di akhir tahun kelima. Itu di present value kan ke tanggal sekarang nilainya berapa dengan apa namanya eh, market interest berapa. Kemudian interest per tahunnya di present value kan. Interest tahun ke pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima di present value kan ke tanggal sekarang. Nah, dengan interest market value. Jadi ada dua ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada interest kupon sama interest harga pasar atau interest yang timbul dari tadi set by the supply and demand of buyer and seller tadi sehingga ada nilainya. Apa namanya? Ketika dijumlah di present value kan bisa aja ini pas at par sesuai dengan sesuai dengan harga kupon bondnya bisa aja di atasnya atau tadi kita sebut dengan premium atau bisa jadi di bawahnya
atau tadi kita sebut dengan diskon. Karena tadi drivernya itu macam-macam gitu. Sehingga interest maupun prinsipal ini ketika di-present value-kan saat ini bisa jadi beda-beda harganya. Sehingga disebut diskon atau premium tadi. Nah, sekarang kita fokus ke interest rate. Jadi interest itu tadi saya sempat singgung ada dua. Ada stated atau kupon ataupun nominal rate. Itu adalah rate written in the terms of the bond indenture. Jadi adalah rate ataupun interest yang dibayarkan atas bond tersebut. Misalnya 100 juta, kemudian 10%, berarti per tahun kita dapat 10.000 interest. Kalau kita investor, kalau kita issuance, berarti ya kita membayar interest setiap tahun 10.000. Tapi ada market rate. Nah, ini market rate itu atau effective yield. Ini adalah rate that provides an acceptable return commensurate with the issuer's risk. Ya, ini market. Kenapa disebut market? Ini logikanya memang dia itu ditimbulkan dari mekanisme market tadi, yang di atas tadi. Supply and demand, kondisi ekonomi, kemudian resikonya nature risk ataupun risiko yang lain seperti itu. Market rate jadi bisa jadi di atas dari 10% tadi karena katakanlah risikonya jelek nih ekonomi, kemudian perusahaan ini agak abal-abal, ratingnya nggak bagus, bisa jadi ketika kupon bond atau stated rate-nya itu adalah 10% tadi, bisa jadi market rate-nya di atasnya. Karena tadi risiko yang ditimbulkan mekanisme pasar tadi, supply demand tadi, bisa jadi 11%, 12%. Ataupun ratingnya bagus banget ini, udah banyak yang mau nih, ayo aku mau dapat membeli bond PT Anta tadi katakanlah. Yaitu bisa jadi karena banyak yang ingin beli, sehingga sebenarnya market rate-nya itu di bawahnya. Market rate-nya di bawahnya, otomatis bisa jadi 9%, 10%, itu yang disebut adalah nanti ketika dihitung itu akan parnya pasti di atasnya 100 juta. Pasti. Di atasnya kuponnya. Sehingga itu yang disebut premium. Dan kalau yang di atas, market rate-nya di atas 10%, di atas stated-nya, itu ketika di present value kan pasti di bawah kuponnya. Pasti di bawah 100 juta tadi. Itu yang disebut diskon tadi. Nah, nanti kita lihat lebih dalam. Nah, ini teman-teman baca sendiri. Nah, ini tadi ya. Nah, kemudian ini tadi ya, stated rate versus market rate. Jadi tadi kalau 6%, katakanlah assume stated rate atau kupon rate-nya adalah 8%, maka ketika pas 8% itu at par value. Jadi pas banget. Tapi dalam kenyataan biasanya jarang kalau par itu. Dalam kenyataan pasti di atasnya sedikit, di bawahnya sedikit, ataupun kalau banyak banget peminatnya, itu bisa jadi di bawah banget gitu kayak ini lah. 8% jadi 6%. Ya, ini karena peminatnya banyak. Investornya yang ingin beli bond tersebut banyak. Sehingga itu disebut premium. Sehingga bayarnya investor mau membayar lebih mahal. Dari 100 juta, kuponnya dia 5 tahun lagi dapat 100 juta, tapi saat ini dia mau membayar harga 105 katakanlah. Itu namanya premium. Begitu pula kalau di bawahnya 5 tahun lagi dia dapat 100 juta. Tangnya tadi investor dalam pandangan investor, tapi aku ragu-ragu ini dengan ratingnya ini. Ya udah, saya beli hanya berani 95. Itu yang disebut diskon. Dan ketika di present value kan, itu pasti market interest rate-nya di atas par. Misalnya ini 10%. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini contohnya ya. Bonds issued at par. Jadi ini contoh. Yang memudahkan sebagai dalam akuntansi bonds kita sebagai issuer itu
adalah misalnya dengan gambar-gambar, nanti dengan tabel-tabel seperti ini, supaya memudahkan ini logika yang ada di kita. Ini ilustrasinya, Santos menerbitkan 100.000 bonds tanggal 1 Januari 2022. Dulunya 5 tahun dengan 9%. Nah, ini teman-teman baca. Interest payable annually. Nah, jadi annual ini teman-teman lihat 9% ini apa? Kupon interest atau market interest coba. Ya, betul. Jadi ini adalah kupon interest. Interest yang dibayarkan 9% dari 100.000 ya 9.000 gitu per tahun, atau di sini ditulis annually. Gimana kalau di sini ditulis 6 monthly atau apa namanya 6 bulanan seperti itu. Itu berarti teman-teman harus bagi dua jadi 4,5. Itu dapatnya tiap tiap 6 bulan. Gitu. Nah, kemudian karena dia at par, interest kupon dan interest market sama. Ini di sini ditulis 9%. Jadi sama di sini. Jadi prinsipalnya dapatnya 9.000. Untuk mempresent value kan juga pakai 9.000 karena at par. Pasti sama nanti present value-nya ya sama dengan 100.000 itu sendiri. Ya, coba kita hitung. Di sini ada contohnya gitu, perhitungannya. Jadi ketika mempresent value tadi sempat kita singgung ada dua, present value dari apa namanya prinsipalnya sama present value dari bunga yang dibayar annually-nya. Menggunakan apa? Ini teman-teman mungkin semoga teman-teman sudah dapat ini ya pelajaran manajemen keuangan begitu ya. Jadi menggunakan tabel 62. Tabel 62 itu apa? Ini teman-teman belajar sendiri secara singkat tabel 62 saya sampaikan. Ini adalah tabel faktor yang model single sum. Ya, 5 tahun lagi N-nya berapa? N 5 tahun. Nanti kita lihat ada tabel N 5 tahun, kemudian interestnya berapa itu ada di tabel. Langsung ambil faktornya ini 0,64993 kali 100.000 ketemu 64.000. Kemudian present value yang annually dibayar 9.000. Nah, itu pakai tabel 64 atau tabel annually. Apa namanya? Bukan yang single sum. Nah, kalau di atas ini single sum pakai prinsipal karena sekali. Kalau ini kan karena annually dibayar. Sehingga pakai tabel 64. Ini teman-teman belajar di manajemen keuangan. Nah, ini ketemu di tabel ini 5 tahun, N-nya 5 berarti, kemudian interest rate-nya 9% tadi, ketemu 3,889. Atau teman-teman bisa melalui bantuan Excel ataupun kalkulator saintifik bisa, teman-teman. Nanti teman-teman cari gimana sih caranya gitu. Bisa cek-cek di YouTube ataupun sumber-sumber lain. Teman-teman belajar sendiri ya. Nah, dikalikan 9.000. Nah, 9.000 ini kan interest yang dibayar 9%. Ketemu 35. 35 tambah 64 ini pasti sama dengan face value eh, apa namanya kupon bond tersebut. Ya, ini 100.000. Itu kalau at par. Nah, ini agak lemot ini. Nah, kemudian jurnalnya bagaimana kalau bond issued at par jurnalnya ketika kita sebagai issuer itu mengissue bonds itu tentu kita dapat cash. Nah, tadi cash yang kita dapat karena at par ya 100.000, bond payable 100.000 seperti itu. Nanti beda lagi kalau diskon pasti di bawahnya 100.000 karena nggak laku 100.000 gitu karena mungkin rating kita jelek tadi ya, rating mekanisme yang pasar yang terjadi tadi. Begitu pula kalau premium kita bagus nih ratingnya, kondisi ekonomi bagus bisa jadi di atas par gitu, di atas 100.000. Kemudian, karena annually di 31 Desember kita harus mengakui accrued interest expense. Kenapa accrued? Karena di soalnya tertulis tadi bunga dibayarkan 1 Januari atau besok, bukan hari ini. Hari ini ketika tutup buku harus diakui bunga terutangnya, accrued interest expense-nya. Sebesar berapa? Ya ini sebesar nilai
apa namanya, nilai karena at par ya tadi ya, karena ya 9% sama dengan yang stated kuponnya, stated interestnya. 9 kali 100, 9.000, interest payable 9.000. Besoknya ketika udah waktunya kita bayar, ya kita bayar interest payable pada cash. Gitu. Itu kalau at par. Nah, kemudian kalau at diskon gimana? At diskon tadi ya, harganya itu di bawahnya. Karena nggak mau, apa namanya, perusahaan beli. Nah, ilustrasinya contohnya. Assuming now that Santos issues 100.000 in bond. Jadi dia issue sama 100.000 dengan kuponnya, stated kuponnya sama 9%. Nah, at the time of issue, tapi ya market rate-nya untuk bond kita itu 11%. Kenapa 11%? Ya karena nggak laku tadi. Kita itu 9% karena berdasarkan mekanisme pasar, eh, supply and demand, kondisi ekonomi nggak mau orang 9%, maunya 11% gitu. Sehingga kalau model kayak gini yang kita pakai adalah 11% ini untuk melihat di tabel present value-nya. Gitu. Atau 11% ini yang kita pakai menghitung di Excel atau alat bantu saintifik, kalkulator saintifik kita. Tapi kalau aliran uang yang interest yang dibayarkan, cashnya tentu pakai kuponnya, yakni 9%. Sehingga kalau kita gambarkan di sini sama 100.000, kemudian 9.000 interestnya per tahun dibayarkan. Nah ini ketika prinsipal ini di present value kan ke sekarang, itu pakai tadi 11%. Lihat di tabelnya. N-nya berapa? 5. Begitu pula yang 9.000 ini, N-nya berapa? 5 present value-nya, tapi pakai anuitas tabel yang lain, itu I-nya 11%. Interest, market interest-nya. Nah, kemudian kalau dihitung, teman-teman lihat di tabel 62, ini faktornya 0,59. Tadi ya 11, N-nya 5. Kalau yang tabel 64, untuk interest 9.000-nya itu 3,69. Sehingga ketemu 33 tambah 59, ketemu 92.000. Artinya ini di bawah apa namanya stated kuponnya gitu. Karena tadi kondisinya diskon. Kemudian gimana jurnalnya? Sama sebenarnya jurnalnya. Ketika kita issued, nah kita lakunya 92 nih. Ya udah kita tulis cash 92 pada bond payable kita 92. Padahal yang printed yang dipegang oleh si investor itu 100.000, tapi ya lakunya 92 karena tadi ya mekanisme pasar. Nah, tetapi 5 tahun lagi kita wajib membayarnya ya 100.000 sesuai pada kupon bondnya. Dan kita bayarnya 9% per tahun interest, ya 9% dari 100.000. Itu yang dibayarkan cashnya. Tetapi akuntansi kita adalah eh, sebenarnya adalah 11% market value tadi dari perhitungan. Itu yang dihitung menjadi interest expense. Nah, kemudian kita lanjutkan journal entry to record accrued interest at Desember 31. Artinya ini sama, kita mengakui beban interest expense, tapi belum dibayar karena baru dibayarkan besoknya, sama kayak tadi. Ini teman-teman eh, lihat interest expense-nya berapa? Interest expense-nya ini adalah eh, apa namanya, carrying amount bonds payable kita saat ini 92.608 dikali dengan tadi market rate-nya 11%. Ketemu 10.187. Nah, kemudian interest payable-nya, karena yang akan kita bayarkan besok itu adalah senilai kuponnya, kupon interest kuponnya, yakni 9%, ya kita tulis di sini interest payable-nya, utang kita yang besok kita bayar, ya 9.000 ini, atau 9% dari kupon 100.000. Kamu 9.000 di sini. Kemudian sisanya kemana? Nah, karena ini adalah bond payable kita itu di bawah face value-nya 92 ini kan di bawah 100. Ini kita perlu melakukan amortisasi. Sehingga tahun pertama ini 92, tahun kedua jadi berapa, naik naik naik, sehingga di tahun kelima menjadi sama sama dengan face value-nya, yakni 100.000. Sehingga di sini kita ketemu
Sisanya 10 kurangi 9. Di sini ada bond payable 1187. Teman-teman perhatikan, di sini bond payable-nya di tahun pertama 92608, 1 Januari. Di tahun kedua, udah naik nih. Menjadi, katakanlah, berarti ya 92 tambah 1 ini. Nanti di tahun ketiga, 4, dan seterusnya akan naik-naik sampai 100.000 pada saat pembayaran ataupun pada saat tanggal due date-nya. Kemudian jurnal entry 1 Januari atau besoknya setelah kita waktunya membayar ya sama, tinggal interest payable di sini di debit sehingga hilang pada cash. Begitu. Jadi teman-teman baca sendiri. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa diskon? Investor demand a rate of interest higher than stated rate. Ingin interest yang lebih tinggi daripada 9.000 tadi. Atau usually occurs because investor can earn a higher rate. Nah, jadi ada mekanisme tadi demand and supply-nya. Oh, ternyata dengan yang sama, dengan perusahaan dengan risiko yang sama, sebenarnya investor ini bisa dapat higher rate di tempat lain, gitu. Di tempat perusahaan lain dengan higher rate. Nah, kamu cuma 9%, ya aku nggak mau gitu. Misalnya investornya ngomong gitu. Sehingga mekanisme pasar di sini tadi ceritanya 11% maunya seperti itu. Kemudian bisa juga cannot change state rate. Nah, ini penting juga nih. Jadi yang stated rate karena udah tadi ya prosesnya lama itu nggak bisa diubah. Jadi statednya itu sebenarnya ya sesuai dengan yang kupon yang printed di bondnya 9%. Sehingga tidak bisa diubah ataupun kalaupun bisa prosesnya agak panjang. Ya diskusi itulah yang menyebabkan bayarnya 92 tadi oleh si investor. Kenapa bisa kayak gitu? Bisa berubah. Karena ketika di print, ketika bond itu di print, katakanlah Januari, bisa jadi lakunya nggak langsung Januari laku. Bisa Februari, Maret, bisa berubah. Kondisi ekonomi bisa berubah. Itulah yang menyebabkan bisa nggak sama dengan parnya. Investor receive interest at the stated rate computed on the face value, but they actually earn at an effective rate because they paid less than face value. Nah, ini tadi ya. Jadi sebenarnya karena dia bayarnya lebih murah ya sebenarnya dia dapat rate sesuai dengan market rate meskipun cash yang dia dapat sesuai dengan stated rate ataupun coupon rate. Nah, kemudian ini terkait effective interest method. Jadi bond issued at a discount. Jadi amount paid at maturity is more than the issue amount. Jadi kalau diskon, ya tadi ya, ketika maturity-nya 100.000 harus dibayar, tapi pas belinya cuma 92. Kalau premium, jadi company pays less at maturity relative to the issue price. Jadi isunya 100.000, apa namanya, isunya apa namanya di atas 100.000 karena premium, pas bayarnya 5 tahun lagi cuma 100.000. Kemudian adjustment to the cost is recorded as bond interest expense over the life of the bonds through a process called amortization. Jadi ada amortisasi tiap, entah itu pas pembayaran interestnya, kalau 6 bulan ya 6 bulan, ataupun setahun ya seperti itu. Ada amortisasi yang saya ceritakan tadi. Kalau diskon ya dari 92 naik, 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 di tahun kelima jadi 100. Kalau premium ya dari katakanlah 108 turun, 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 di tahun kelima jadi 100. Begitu. Nah, ini require procedure for amortization is the effective interest method. Jadi pakai metode effective interest. Jadi apa namanya bunga efektif, metode bunga efektif yang dipakai. Tadi bunga efektifnya kalau tadi contohnya di sini adalah 11%. Ini karena ini adalah diskon. Nanti kalau di bawah face value nanti effective interest rate-nya berarti apa namanya premium. Nah, kita lihat. Nah, ini, Pak. Ini kita lebih lanjut membahas terkait effective interest method.
Effective interest method produce a periodic interest expense equal to a constant percentage of the carrying value. Nah, ini penting nih. Konsep carrying value of the bonds. Nah, jadi yang kita catat sebagai issuer, bond interest expense itu adalah kita hitung carrying value-nya dari beginning period, periode yang terkait ya, kali effective interest rate, tadi 11. Nah, dikurangi dengan bond interest paid yang sebenarnya dibayar. Ya, ini berarti ya face amount of bond, face-nya tadi 100.000, kali stated, kuponnya ini berapa di situ stated-nya. Tadi 9%. Gitu. Inilah nilai amortisasi. Nah, ini amortisasi inilah yang nanti lama-lama menjadi di tahun kelima menjadi sama dengan kuponnya, yakni 100.000. Ini kita lihat contoh. Lebih lanjut, computation of discount on bond payable. Ilustrasinya, Evermaster menerbitkan 100.000. Nah, ini stated kalau kayak gini nih, 8%. Nah, pada tanggal 1 Januari 2002, kemudian sampai June-nya, jatuh temponya 2027 1 Januari atau 5 tahun. With interest payable each July and Januari. Jadi, interest payable-nya itu dibayar interestnya di Juli dan Januari. Artinya ini adalah 6 bulanan, teman-teman. Artinya jangan 8% di Juli, 8% di Januari, tapi setengahnya. Karena interest ini selalu setahun gitu. Kalau berarti 6 bulanan ya teman-teman bagi 2 gitu. Jadi di sini ini 8% bagi 2 ini dibayarkan di Juli 4%, Januari 4%. Investor tadi ya karena sesuatu hal banyak tadi, karena banyak faktor tadi, maunya itu efektif interest rate-nya dia dapat 10% gitu. Kemudian kita diminta calculate the bond proceeds. Jadi berapa? Kita hitung. Kita hitung maturity value of bond payable. Jadi maturity nilai bond payable yang printed di tahun kelima kita adalah 100.000 utang kita. Tetapi present value dari 100.000 5 tahun, N-nya berarti 5, teman-teman lihat tabel tadi. Pada 10%, kenapa 10%? Karena efektif interest rate-nya adalah 10%. Itu teman-teman hati-hati di sini ya. Jangan langsung pakai 10%, teman-teman. Lihat di tabelnya. N-nya, karena dibayarnya, interest-nya 2 kali setahun. Artinya N-nya yang awalnya 5, itu bisa menjadi, karena 2 kali jadi 10. Di tabel teman-teman lihat jadi 10. Kemudian interestnya yang awalnya 10 di sini bisa jadi 5 karena setengah tahun atau setengahnya 10 atau 5. Jadi teman-teman dilihat tabelnya adalah tabel N10 sama di sini nih. Interestnya 5. Sehingga 100.000 untuk tabel 62 atau single sum-nya 100.000 ketemu faktornya 0,6. Ketemu 61. Kemudian present value interestnya yang dibayar. Kenapa 4.000 di sini teman-teman? Ya, betul. Karena 8% kali 100.000 itu kan 8.000 setahun. Berarti kalau 6 bulan ya berarti 4.000. 4.000 interest semi annually. Berarti untuk 5 tahun berarti N-nya teman-teman lihat di tabel, hati-hati sama. N-nya berarti 10. Kemudian eh, interest rate-nya, efektif interest rate-nya adalah 5%. Sama dengan yang single sum. Tetapi beda tabel, ini pakai tabel 64. Ketemu 6.000, 4.000 kali 7,7 faktornya. Ketemu 30. Sehingga ini teman-teman proceeds from sale of bonds ketemu 92 totalnya. Sehingga ada diskon on bond payable yang nanti diamortisasi setiap tanggal pembayaran interest atau setiap 6 bulan kalau di sini. Itu adalah 7.722 ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman sekilas terkait tabel 62 single sum. Kayak gini nih, ini N-nya di sini. Kalau 5 tahun ya di sini, kalau annual, kalau semi annually atau 6 bulan sekali ya teman-teman pakai N yang 10. Dengan apa namanya rate-nya 5% di sini ketemu 0,6. Kemudian kalau di sini N-nya 10,
Effective rate-nya 5%, ketemu 7,7. Faktornya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman ini bisa latihan di sini. Bisa latihan coba membuat schedule of bond discount amortization. Jadi schedule ini penting supaya memudahkan kita untuk penjurnalan tiap periode pembayaran bunga. Termasuk itu sama juga dengan periode amortisasi diskon bond atau premium bond. Nah, ini jadi ketika di sini tadi ceritanya 6 bulan sekali ya kita buat date-nya 6 bulan sekali, tanggal 1 pas issue, bulan Juli pas membayar interest, akhir tahun atau awal tahun depan pas interest selanjutnya dan seterusnya. Gimana caranya? Ya ini teman-teman contohnya. Jadi cash paid-nya tentu sama karena tadi stated kuponnya adalah 8%. Sehingga 4.000 atau setengahnya per 6 bulanan. Sudut kamu 40.000. Carrying amount-nya bermula atau berawal dari yang tadi kita hitung ketemu 92 tadi. Present value dari prinsipal sama interestnya ketemu 92 tadi atau diskon on bond diskon tadi. Kemudian dari 92 di 1 Juli interest expense-nya ini teman-teman kalikan dengan carrying amount 92. Pengalinya apa? Pengalinya adalah interest efektifnya, efektif interest rate-nya. Yang dalam cerita tadi adalah 10%. Gitu, 10% karena setahun jadi kalau 6 bulan cuma 5%. 5% kali 92, 4614. Ini teman-teman kurangkan 4614 dikurangi 4.000 ketemu 614. Inilah amortisasi yang dilakukan 614. 614 ini menambah dari 92. 92 tambah 614 ketemu 92892. Terus begitu akhir tahun di sini 4.000 masih sama, tapi untuk yang interest expense-nya tentu teman-teman pengalinya carrying amount-nya pakai yang baru ini 92892 kali dengan ya betul kali dengan 5% ketemu 4645 dikurangkan ketemu 645 ketemu carrying amount of bond di akhir tahun atau di awal tahun depan 93537 terus sampai tahun kelima atau sampai tanggal 1 Januari 2027 otomatis carrying amount-nya akan sama dengan face value-nya bond yakni 100.000. Itu teman-teman contohnya schedule-nya. Nah, kemudian jurnal entry-nya ini teman-teman. Jurnal entry ini sama. Jurnal entry pada saat issuance Januari 1 2022 yakni cash ini nih di sini karena kita dapatnya diskon atau di bawah 100.000 ya kita dapatnya ya 92 ini. Cash pada bond payable senilai 92.278. Kemudian jurnal entry sebentar teman-teman. Kemudian jurnal entry pada saat kita membayar eh, pada saat kita membayar interest eh, pada saat 1 Juli 2022 itu kita lakukan sekaligus melakukan amortisasi atas diskon dari bond tersebut. Nah, interest expense pada saya lebih suka kayak gini teman-teman. Interest expense pada cash dulu baru sisanya di bawahnya bond payable. Tapi kalau teman-teman mau nulis bond payable dulu juga nggak apa-apa. Jadi pola pikirnya kalau saya lebih suka, oh interest expense itu adalah pengalinya pakai carrying amount 92 tadi ya 92 di sini kali 5% ketemu 4614. Kemudian oh cashnya yang dibayar cuman sesuai face value 4.000. Sisanya di sini 614. Tapi sebenarnya kalau udah ada tabel ya tinggal teman-teman masukkan aja. Interest expense pada cash dan bond payable. Ambil angka dari tabel gitu aja kalau udah ada tabel. Nah, itu di 1 Juli. Kemudian di 31 Desember kita kan besoknya bayar apa namanya? Bayar interestnya yang 4.000. Jadi belum dibayar sekarang. Tinggal cashnya diganti dengan interest payable gitu aja teman-teman. Di sama interest expense-nya 4645 ambil dari angka di tabel. Kemudian interest payable ini sebenarnya cash tapi mau dibayar besok. Itu adalah 4.000 di sini. Kemudian amortisasi
bond payable atau diskon bond payable senilai 645. Kalau teman-teman pikir nanti bond payable kan awalnya kita jurnalnya di kredit ya teman-teman. Di kredit senilai 92. Kemudian di Juli ada kredit lagi senilai 614. Di akhir di akhir Desember ada kredit lagi 645. Teman-teman bisa logika nanti di akhir tahun kelima atau pas due date-nya itu akan nambah terus karena sama-sama kredit lagi ketemu 100.000 nanti sesuai face value-nya di akhir tahun kelima atau pas due date-nya. Nah ini journal entry. Nanti di 1 Januari tinggal teman-teman balik interest payable di debit pada cash karena waktu membayar senilai 4.000. Gitu teman-teman. Nah, kemudian gimana kalau premium? Sama sebenarnya premium. Nah, premium ini tadi ya 100.000 face value-nya dibeli di atasnya gitu. Ingat-ingat. Contohnya Evermaster itu menerbitkan 100.000 8% masih sama sama 6 bulanan Juli 1 sama Januari pembayaran interestnya. Tetapi investor requires an effective rate-nya cuma 6% investornya maunya. Itu calculate. Teman-teman lihat di tabel, kita present value kan 100.000 dari face value-nya, prinsipalnya. Prinsipalnya 100.000 5 tahun, berarti karena dibayar 6 bulan, ingat, berarti 10 N-nya. Kemudian karena dibayar 6 bulan, berarti rate-nya jangan 6, tapi 3. Ketemu faktornya 0,7. Ini faktornya diambil dari sini, 0,7 ini. Sehingga ketemu untuk prinsipalnya 74.000. Untuk annually-nya, jangan lupa, jangan langsung dikalikan, tetapi dibagi 2. Jadi 100 kali 4%, ketemu 4.000. Kemudian faktornya pakai tabel 64. Teman-teman N-nya jangan lupa pakai 10. Rate, effective interest rate-nya jangan lupa, jangan 6, tapi pakai 3. Ketemu di sini, teman-teman. Ketemu di tabel 3, 10, ketemu 8,5. Sehingga teman-teman ketemu present value-nya dari yang dibayarkan tiap 6 bulan, 4.000 tiap 6 bulan itu ketemu 34. 34 tambah 74 ketemu 108. Di atasnya face value dari bond. Majority value-nya 100.000, kita beli bond kita dibeli 108. Itu namanya adalah premium. Premium inilah sama seperti diskon tadi yang diamortisasi tiap 6 bulan sekali karena pembayaran interest tiap 6 bulan sekali. Sama seperti yang model diskon tadi, kita buat enaknya sih membuat tabel kayak gini. Teman-teman sambil belajar boleh tuh ntar coba belajar di Excel begitu. Oke, 108 di sini kemudian teman-teman kalikan interest expense-nya ini berarti pakai market effective interest rate. Kalau cash paid-nya tentu pakai face value rate-nya. Interest face value-nya di sini 4.000 sama premium amortize. Nah, ini tinggal sama, terserah sih teman-teman mau 4.000 dikurangi 3.000 boleh, ataupun 3.000 dikurangi 4.000 sehingga di sini jadi minus, boleh, tinggal 108 minus 744 ketemu 107. Ataupun tetap plus kayak gini juga boleh, yang penting nanti formula di Excel-nya teman-teman kurangin, 108 kurangi min gitu, 744 ketemu carrying amount-nya di tanggal 1 Juli adalah 107. Yang pasti teman-teman logikanya main tuh. Jadi kalau premium itu dari atas turun menjadi ke bawah ke face value-nya di tahun due date-nya yakni 100.000. Kalau diskon ya dari bawah 92 naik menjadi 100.000, dinaikkan aja. Terserah mau ditambah atau dikurang, yang jelas gitu logikanya ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Sebentar. Nah, kemudian gimana jurnal entry-nya? Sama dengan yang diskon. Ketika issuance, jadi cash, kita dapat cash dari pembeli bond kita, karena kita keren gitu. Kita keren, bond kita laku mahal ini, 108. Pada bond payable 108. Kemudian pada 1 Juli sama, kita mengakui interest expense senilai pakai
apa namanya tabel, karena kita udah buat tabel ya kita ambil dari tabel 3265 di sini, kemudian cash-nya 4.000 sehingga bedanya sisanya di sini premium amortize itu 744. Kemudian nah ini apa ini? Effective interest method accruing interest. Nah, ini kalau akhir tahun ya sama, akhir tahun kita belum bayar, bedanya cuman yang kalau yang tadi di Juli itu cash dibayar cash, di sini cuman ini doang. Jadi interest payable gitu doang. Ambil dari apa namanya? Ambil dari tabel. Oh, ini mohon maaf, ini beda ini. Ternyata akrutnya ini bukan di akhir tahun. Ini di Februari. Nah, ini contohnya kita lihat ya. eh ini tadi udah selesai 1 Juli. Nanti kalau di akhir tahun ditanya gimana ya, teman-teman sama buat jurnalnya. Tinggal cashnya ini diganti dengan interest payable gitu aja karena belum dibayar. Baru dibayarnya besoknya. Nah, ini gimana ini? Kalau ada kejadian ini, teman-teman. What happen if Evermaster, nah ini, Evermaster ini mau membuat laporan keuangan di akhir Februari. Jadi di tengah-tengah ini, di tengah-tengah, di tengah-tengah nggak pas tanggalnya dengan tanggal pembayaran interest. Gimana yang terjadi kalau kayak gitu? Nah, ini dibuat pro rata, teman-teman. Premiumnya yang diamortisasi dihitung pro rata secara proporsional. Begitu pula yang bunga yang akrut, bunga akrualnya juga diakui secara pro rata, secara proporsional. Nah, misalnya, karena ini harusnya dibayar di Juli atau 6 bulan, ini baru Februari, baru 2 bulan, Januari, Februari. Nah, teman-teman harus hati-hati at the end atau at apa namanya? Karena ini at the end berarti ya Februari kita hitung. Tapi kalau at the start of Februari ya berarti Februari nggak bisa dihitung. Gitu. Karena at the end berarti dihitung 2 bulan. 2/6 kali yang harus dibayar di tabel, teman-teman kembali lihat tabel sini 4.000 ketemu 1.333. Nah, premium amortize-nya di sini itu adalah 2/6 juga. Karena 2 bulan per 6 bulan, teman-teman lihat di tabel yang udah dibuat tadi, amortisnya 744 ketemu 248. Interest expense-nya ini tinggal dikurangi aja. Gitu. Sehingga jurnalnya interest expense yang diakui ketika tanggal pelaporan end of Februari tadi adalah 1085, bond payable-nya amortisasinya 248, interest payable-nya 133. Nah ini teman-teman juga tinggal pakai logika aja, bond payable-nya ini eh, cara ngacaknya pakai logika aja. Oh, kok enggak ini apa ya, misalnya jurnalnya enggak balance ya, teman-teman pikir jangan-jangan salah nih naruh bond payable-nya gitu. Karena teman-teman pikir kalau bond payable ini tadi premium atau di atasnya, di atas 100, padahal harusnya nanti di tahun kelima bond payable jadi 100, harus turun-turun. Karena bond payable ini posisinya di kredit, cara menuruninnya ya dengan di debit gitu. Makanya di sini bond payable debit untuk premium. Tadi kan udah untuk yang diskon, nambah-nambah kalau diskon. Gitu teman-teman. Kemudian ada lagi terkait, nah ini bagian akhir terkait bond ini ya teman-teman. Gimana kalau bonds issued between interest dates? Nah, ketika di-issued, katakanlah 1 Januari, belum tentu langsung laku kan tadi teman-teman. Bisa aja lakunya di Juli, enak pas interest date tadi ya. Tapi kalau di tengah-tengah gimana? Di Februari, Maret, April gimana? Nah itu ini teman-teman harus dihitung secara proporsional sebenarnya berapa hak interest yang tidak jadi menjadi haknya si pembeli bond kita. Karena itu bisa jadi bisa menjadi hak kita sebenarnya. Gitu. Nah, kita lihat contoh aja supaya lebih jelas. Asumsikan Evermaster menerbitkan 5 tahun bond tadi ya. Tanggalnya 1 Januari, tapi lakunya 1 Mei. At par 100.000. Kemudian 1 Mei Evermaster, oke kita dapat cash 100.000 karena lakunya tadi at par 100.000. Pada bond payable 100.000. Tetapi kita 1 Juli nih udah harus bayar interest senilai 4, apa namanya, senilai tadi 4% gitu. Mana ya tadi ya? Iya, ya ini 8% kan setahun.
Berarti 4%, kita harus membayar 4.000 nih, gitu. Nah, ini nggak adil. Orang dia si pembeli baru membeli di Mei, Juni, cuma 2 bulan. Tetapi dia udah dapat interest seperti udah membeli di Januari. Nah, itu kita sebagai issuer, jadi harus harus mikir juga, oh ini nggak adil kalau kayak gitu. Teman-teman mikirnya kayak gitu. Salah satunya. Jadi kita harus mengakui cash juga, gitu. Balikin itu istilahnya kayak gitu. Balikin interest yang bukan haknya, yang nanti sebenarnya mau mau aku bayar juga. Interestnya senilai face value interestnya 4% dari 100.000 di bulan Juli. Balikinnya berapa? Ya tinggal teman-teman hitung. Date apa namanya bondnya 1 Januari, berarti Januari, Februari, Maret, April. 4 bulan. Kenapa April? Karena terjualnya 1 Mei. Berarti hak kita adalah 4/12 dari 8%. Atau teman-teman kalau tadi apa namanya setengah tahunnya ini jadi 4%, ya berarti 4/6 dari 6%, sama aja. Ketemu 2.600. Jadi sini-sini cashnya gitu. Diminta cash pada interest expense senilai 2.600. Kenapa pada interest expense? Karena nanti interest expense kita di Juli itu ya 4.000, yang harusnya nggak 4.000. Nah, ini mengurangi dulu di sini, interest expense-nya kita kurangi dulu. Itu supaya pencatatan kita tepat, wajar gitu, sesuai dengan interest yang seharusnya kita dapat, kita dibebankan kepada kita. Sehingga nanti apa namanya di Juli ini kita akan sebentar, ini mau habis nih baterainya, sebentar. Ini mau habis, saya cas dulu. Nah, jadi di Juli tadi 4.000, kita catat interest expense 4.000 pada cash, begitu. Cashnya balik lagi kepada investor sebenarnya, cash yang kita ambil tadi, gitu ya, supaya adil, begitu aja lah. Supaya lebih ini sesuai dengan kenyataan. Apalagi ini bond. Nah, ini contoh bond issued between interest date tapi yang premium. Kalau tadi kan at par sama-sama 100.000. Gimana kalau premium? Gimana kalau di atasnya 108? Nah, ini nanti kita lihat contohnya. Asumsikan Evermaster bondnya 8% sama dengan yang tadi. Tanggal bondnya itu adalah 1 Januari sama, tapi dijualnya 1 Mei. Sama. Nah, bondnya dijual secara premium 108. Maka records yang dilakukan, penjurnalan yang dilakukan, kita dapat cash nih karena terjual 108, cash pada bond payable 108. Tetapi kita lihat cash pada interest expense. Ingat teman-teman, interest expense kalau dia itu premium, itu pengalinya adalah, ya benar, pakai effective interest method, bukan face value. Jadi teman-teman kalikan effective interest methodnya berapa? Di sini tertulis ya yield. Di sini efektif interest method itu yield, teman-teman. 6%. Berarti karena setengah tahun ya 3%, teman-teman. 3% kali 100, kali face value 108. Ketemu 2.600 gitu. Mohon maaf. Jadi itu kalau 6 bulan. Tapi karena ini cuma Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan, ya berarti 4/12 kali 8%, atau 4/6 kali 4%. Begitu. Ya, ketemu 2.667. Mohon maaf. Iya, mohon maaf. Kalau di sini yang ditulis cash-nya, teman-teman. Fokusnya ke cash-nya, cash 4.000-nya. Mohon maaf. Jadi tetap pakai face value-nya yang dicatat, teman-teman. Pakai face value-nya. Di interest expense-nya kita kurangi dari fokusnya dari cash yang harusnya tidak diperoleh nanti, gitu aja. Mohon maaf. Jadi cash yang harusnya tidak diperoleh adalah senilai 8%. Kalau 1 tahun, berarti kalau cuma 4 bulan ya 4/12 kali 8%. Ketemu 2.600. Nanti di 1 Juli amortisasinya kita lihat. Nah, kemudian